Di sebuah perkampungan sunyi, seorang pemuda gagah berani tiba menunggang kuda hitamnya, siluetnya terlihat tegas di bawah langit senja yang muram. Begitu turun dari pelana, matanya segera menyapu sekeliling, mencari sosok yang telah lama membayangi mimpinya, Kembang Tanjung, seorang pendekar wanita tangguh yang menguasai hati dan pikirannya. Namun, kabar buruk menyambut kedatangannya. Kembang Tanjung dikabarkan telah diculik saat menjalankan misi rahasia dari gurunya. Dengan hati yang menyala-nyala oleh tekad, sang pemuda bersumpah menemukan kekasihnya, bagaimanapun caranya. Berhenti Bagus Terodipo. Kami ngebandau Nyibranga. Ingin menjemputmu dan membawamu kembali ke Kedaton. Bilang pada ratumu, aku masih punya urusan yang jauh lebih penting. Dan aku tidak akan pernah kembali kepadanya. Serang! Dalam perjalanannya, seorang anak kecil dengan mata polos menghampiri, bertanya dengan polos, apakah kau akan kembali ke kampung halamanmu? Pemuda itu menatap jauh ke depan dan menjawab dengan tegas, aku tak akan pulang sebelum Kembang Tanjung kembali bersamaku. Ucapannya menjadi sumpah yang menggema di hatinya. Pudaksari, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan pada mereka? Iya, Nyi Ratu. Mereka harus dihukum. Ampuni kami, Nyi Ratu. Kali ini, kamu boleh lepas Bagus Terodipo. Tapi pada saatnya nanti, kamu akan kembali padaku dan merengek meminta belas kasihku. Rintangan demi rintangan menghadangnya di sepanjang perjalanan. Suatu hari, sekelompok wanita cantik yang mengenakan kain indah menghadangnya di tengah jalan. Mereka memohon dengan suara lembut agar ia kembali ke negeri buaya. Ratu Buaya, penguasa negeri itu, telah jatuh hati padanya dan menginginkannya menjadi miliknya. Namun, sang pemuda dengan tangkas mengalahkan para wanita itu satu persatu, hingga akhirnya mereka mundur dengan wajah penuh malu. Mereka kembali ke negeri buaya, hanya untuk dihukum oleh sang ratu menjadi buaya seumur hidup. Sementara itu, di sebuah desa lain, seorang juragan kaya sedang mengawasi anaknya bermain di halaman rumah megahnya. Tiba-tiba, seorang pembantu membawa seorang bayi laki-laki tampan yang ditemukan tergeletak di jalanan. Dipenuhi rasa belas kasih, juragan itu memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut dan memberinya nama Joko Temon, sebuah nama yang menandai keajaiban penemuan sang bayi. Namun, di alam gaib, Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, menyaksikan peristiwa itu dengan mata penuh kesedihan. Diam-diam, ia menyimpan rahasia besar yang melibatkan Joko Temon, rahasia yang juga menghantui Permaisuri Tumenggung, penguasa daratan. Iya, aku setuju. Ngepek anak setuju. Nama juga setuju. Tapi anak ini butuh susu. Bagaimana susunya? Juragan,
di Randu Alas ini kan ada Mbok Supo yang baru kehilangan bayinya. Dia kan bisa nyusui. Iya, ingat aku. Panggil ke sini tuh, biar dia yang menyusui. Iya, bener. Pentul ke Mbok Supo dulu ya. Iya. Aduh, Awas, gantengnya. pelan-pelan tuh, pelan-pelan. Ih, ketawa. Aduh, gantengnya. Anak lanang, ganteng tenan. Lihat sini. Nanti kalau gede main wayang bareng ya. Ganteng ya, Pak. Teman. Ada apa, Nyi Ratu? Kenapa Nyi Ratu menangis? Tidak Cundomanik. Tidak ada apa-apa. Tapi Nyi Ratu menangis. Saya melihat sendiri. Tidak. Nyi Ratu, Tinggalkan aku, Cundomanik. tapi Nyi Ratu, Tinggalkan aku. Setiap kali kulihat bayi yang dibuang atau yang ditinggalkan orang tuanya, aku selalu ingat bayiku Nawangsi. Tapi haruskah orang lain mengetahui apa yang aku rasakan sekarang ini? Tidak. Tidak juga kamu, Cundomanik. Beberapa bulan berlalu, permaisuri kerajaan terus meratapi nasib anaknya yang hilang sejak lahir. Sang anak, yang bahkan belum sempat ia beri nama, kini tumbuh besar sebagai Joko Temon, sering bermain wayang-wayangan di bawah naungan juragan kaya yang mengadopsinya. Dalam permainan itu, Joko Temon selalu berhayal menjadi Hanoman, pahlawan yang menyelamatkan Dewi Sinta dari kejahatan. Aku ingin menjadi pahlawan, menyelamatkan kekasihku, gumamnya, seolah mengisyaratkan takdirnya. Di tempat lain, Kembang Tanjung kini berada dalam cengkeraman Cokro Nanggolo. Tumenggung yang kejam, dipaksa menjadi selir di istananya yang megah namun kelam. Saja. Tapi Den Ayu juga harus ingat, semua itu dilakukan agar bencana yang lebih besar tidak terjadi pada keluarga Den Ayu. Iya, Nyi. Iya. Tapi Sudahlah Den Ayu. Ikhlaskan, Den. Cuk. sini saya gendong. Ini buat si Joko Temon. Ayo ambil. Diam ya sayang, jangan nangis. Nanti kalau sudah gede, Joko Temon mau jadi apa? Jadi Anoman. Iya. Loh, kok Hanoman? Iya biar... Tidak salah lagi. Itu Galuh centini. Hei, berhenti! Berhenti! lepaskan saya. Hei, Kanjeng Tumenggung! Kembalikan Galuh centini. Kembalikan tunangan saya. Tak tahu diri. Lepaskan dia. Beri dia pelajaran. Kanjeng Tumenggung! Jangan pukul dia. Lepaskan tunangan saya. Galuh centini.
Ampuni dia, lepaskan! Biar bantu ngerebut Dewi Sinta. Bantu ngerebut Galuh Centini. Oh, Cokro Nanggolo kan dosomu kok. Hah? Waduh. Ada apa, Toku? Temon kenapa? Sudah. Ini urusan perempuan. Sana Bapak keluar Nangis saja. kenapa, Tole? Hah? Kalian mau apa? Ayo keluar. Bikin tambah panas saja. Itu suara Joko Temon? Kedengarannya iya, Kanjeng Ratu. Kalau tangis Joko Temon mampu mengalahkan debur ombak, berarti tangis itu akan mampu pula menembus Pratala. Aku jadi khawatir, Cundomanik. Apa yang Kanjeng Ratu khawatirkan? Di dunia gaib, tangisan Joko Temon bergema hingga menembus dimensi lain, menarik perhatian para ratu siluman. Salah satu yang tergoda adalah Ratu Buaya, Nyi Brangas, yang lapar akan kekuasaan dan mulai menyadari sesuatu yang istimewa tentang bayi itu. Ia mengirimkan pasukannya untuk merebut Joko Temon, meski tahu bayi itu dilindungi oleh Ratu Kidul. Sebuah pertempuran sengit pun pecah ketika para pasukan Ratu Kidul menghadang buaya putih yang mencoba menculik Joko Temon. Akhirnya, buaya putih itu berhasil dikalahkan, namun ancaman dari Ratu Buaya belum sepenuhnya reda. Budak Sari, tangis siapa itu? Tangis Joko Temon, Nyi Ratu. Joko Temon. Iya, Siapa Joko Temon? Dan kenapa tangisnya bisa sampai tembus ke kedatonku? Joko Temon itu bayi, Nyi Ratu. Bayi yang dikandung Ayu Sekarsari dan dikutuk oleh Ratu Gendeng Permoni lewat lidah Niwingit. Kenapa harus lewat Niwingit? Niwingit sakit hati pada Tumenggung Cokronanggolo. Karena ingkar janji tidak jadi mengangkat anak perempuan Niwingit sebagai garwa Patmi Tumenggung. Terus? Tumenggung Cokronanggolo juga ingkar janji. Tidak jadi memberi pangkat dan derajat pada Niwingit dan suaminya. Manusia memang gampang ingkar janji. Budak Sari, kutukan apa yang ditimpakan pada bayi malang itu? Kutuk itu mengerikan, Nyi Ratu. Simpan saja bayi itu di sini. Akan kupelihara. Akan kujadikan lelanangin kedaton Nyi Brangas. Dia akan hidup abadi di sini. Dan tidak akan pernah bertemu dengan orang tuanya. Mohon ampun, Nyi Ratu. Joko Temon sudah dalam perlindungan Kanjeng Ratu Kidul. Apa istimewanya bayi itu sehingga Nyi Roro Kidul berkenan melindunginya? Mohon ampun, Nyi Ratu. Saya tidak tahu. Kalau begitu, jemput dan bawa dia ke sini. Tapi Nyi Ratu... Pergilah. Kelihatannya, kamulah yang akan jadi lelananging kedaton Brangas. Tidak. Joko Temon tidak boleh menjadi milik mereka. Joko Temon tidak boleh berpindah tangan. Izinkan saya menjaga Joko Temon, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menggagalkan usaha Pudak Sari. Tidak harus kamu yang kesana, Cundomanik. Kita punya tapak musti dan tapak kelamatan. Biar mereka yang menghadapi Pudak Sari.
Juragan, bangun Juragan. Ada apa, Mbok? Sudah keluar. Tadi dari sini, terus keluar. Ayo keluar semua. Ada cahaya. Ada cahaya bentur-benturan. Di sisi lain, sang pemuda yang tak kenal lelah terus melanjutkan pencariannya. Ia tiba di sebuah desa terpencil, di mana penduduk setempat menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Seorang nenek tua mendekatinya perlahan, tatapannya penuh kerinduan. "Aku pernah merawatmu saat kau masih kecil," ucapnya dengan suara gemetar. Kata-kata itu membuat sang pemuda terkejut. Namun, ingatannya tetap samar, tertutup oleh usia yang telah renta. Meskipun begitu, hatinya tetap teguh. Ia harus menemukan kembang Tanjung, tidak peduli berapa banyak rintangan yang harus ia hadapi. Jalan takdir telah membawanya sejauh ini, dan ia tak akan berhenti hingga tujuan tercapai. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Kamu gagal membawa Joko Temon, Ibu Daksari. Kamu kalah dengan tapak musti dan tapak lamatan. Mohon maaf, Nyi Ratu. Saya tidak menduga sama sekali kalau saya harus berhadapan dengan kedua lampor itu. Tapi Nyi Ratu, saya berjanji, suatu saat nanti saya akan rebut Joko Temon itu dari tangan mereka. Iya, kamu harus berhasil merebut Joko Temon dari tangan mereka. Kalau kamu masih mau mengabdi padaku, Nyi Daksari. Cundomanik, gejala apa ini? Kenapa para ratu lelembut tidak menghargai telatah kekuasaan masing-masing? Beberapa waktu yang lalu Gendeng Permoni, dan sekarang Nyi Brangah. Ada apa ini? Mungkin para ratu tahu kelebihan bayi itu, Nyi Ratu. Wadak Samudro. Bayi yang kelak mampu menampung segala ilmu. Nyi Ratu Gendeng Permoni tahu, tapi Nyi Brangah tidak. Apa yang harus hamba lakukan, Nyi Ratu? Waspada Cundomanik, aku khawatir akan terjadi perang besar antar lelembut, antara ratu dengan ratu. Sini. Ganteng banget. Sini. Ganteng banget ya. Iya, siapa ya namanya? Yang jelas pasti Trahingal Luhur, anak Doro. Bener, Nduk. Dia itu Trahingal Luhur, bangsawan Pajang. Ke dalam saja, Den. Ada teh. Nggak usah, Mbok. Terima kasih. Gua tahu namanya. Simbo sempat ngomong dia sampai usia 15 tahun. Iya, percaya Mbok. Tapi siapa namanya? Dia jago memanah dari kecil. Mari, Den, di dalam saja.
Terima kasih. Nggak usah, Mbok. Cepet, Mbok, sebelum dia pergi. Iya, Mbok, namanya siapa? Nama Din bagus itu, Mbok. Ya bagus. Iya, pasti bagus. Tapi siapa? Raden, Raden, Raden.